Teman-teman silahkan masuk. Silahkan duduk di kursinya masing-masing. Sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu konseling kelompok ya. Nah, sebelum kegiatan kita ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita memulai sesuatu dengan berdoa. Silahkan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Saiful, Ibu minta tolong. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, semoga kita diberikan kelancaran. Amin. Berdoa dipersilakan. Oke. Nah, ini kegiatan kita pada hari ini yaitu 2 kali 45 menit atau bisa dibilang 2 jam pelajaran kita ya. 2 jam pelajaran 2 dikali 45 menit. Oke ya. Kemudian daripada itu supaya apa namanya ini? Lebih akrab. Ya, betul. Jadi Ibu perkenalkan diri dari Ibu dulu ya. Dari Ibu lepas masker dulu. Oke. Perkenalannya kita harus menyebutkan juga makanan favorit. Misalnya dari Ibu, nama Ibu Mona Caliesta, Ibu biasa dipanggilnya Ibu Mona, makanan favorit Ibu mie ayam. Nah, sekarang mulai dari sebelah kiri Ibu. Teman-teman, nama saya Siti Halija, makanan favorit saya Biasa dipanggil Siti Halija, makanan favorit tuh nasi goreng. nasi goreng. Selanjutnya Nama saya Angga Domayanti, makanan favorit saya saling berkenalan. Nah, kegiatan kita hari ini adalah konseling kelompok. Sebelumnya pernah dengar nggak apa itu konseling kelompok? Belum pernah dengar konseling kelompok. Belum pernah dengar, apalagi pernah melakukan belum pernah juga ya. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan di bimbingan konseling. Kalau mungkin kalian tahu bimbingan konseling itu cuman ngurusin kasus anak bermasalah, anak bolos, anak berkelahi dan lain-lain sebagainya. Padahal enggak. Banyak, misalnya kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolahan, misalnya masalah apapun itu. Nah, kita menyelesaikan masalahnya dengan dinamika yang ada di dalam kelompok. Artinya kita di dalam kelompok ini saling membantu satu sama lain untuk mengentaskan masalah kelompok ini ya. Tuh. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama ada norma kenormatifan. Apa sih itu norma kenormatifan? Jadi maksudnya di sini nanti kalau kita saling membahas sesuatu ya, saling berbicara, jangan sampai ada yang menyinggung baik itu ras, suku, agama. Berarti kita harus sesuai. Apa sih asas kerahasiaan itu? Jadi asas kerahasiaan di sini harapan Ibu adalah kita saling menjaga rahasia satu sama lain. Nanti kan kita ini semuanya satu sama lain mengungkapkan masalah kita ya. Jadi tolong masalah itu kita keep di sini. Jangan sampai keluar pintu. Paham nggak? Jadi cuman kita aja yang tahu, nggak boleh orang lain yang tahu. Itu namanya asas kerahasiaan. Nah, supaya asas kerahasiaan ini berjalan dengan baik, jadi Ibu mau kita melakukan sumpah. Silakan angkat tangannya semuanya seperti ini. Ini kita melakukan sumpah, ya. Bersumpahnya gini, kalian ikuti kata-kata Ibu ya. Saya bersumpah. Saya tidak akan membicarakan permasalahan yang ada di dalam konseling kelompok ini. Di luar konseling kelompok. Saya berjanji akan menyimpan kerahasiaan yang diungkapkan di dalam konseling kelompok. Oke, sudah. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, itu ya. Siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap. Nah, kalau gitu sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, supaya lebih santai ya, kita mau ice breaking. Jadi nanti Ibu akan sebutkan misalnya buah. Misalnya Ibu sebut katanya apel. Huruf belakang apel itu apa? L. Berarti nanti Ibu tunjuk misalnya Nur Hasanah. Nah, terus nanti langsat itu ujungnya apa tuh? T. Langsung tunjuk siapa? Pokoknya bebas milih siapa aja, tapi kalau udah terpilih nggak boleh ditunjuk lagi. Oke, dimulai dari Ibu. 8 9 10. Oke, udah ya. Tadi ada 3 berarti Anggun, Siti Halija sama Amar yang nggak bisa. Oke,
Udah, ini kita akhiri saja ice breakingnya. Kita lanjutkan kepada kegiatan kita. Nah ini Ibu akan menampilkan suatu materi nih. Silahkan disaksikan terlebih dahulu. Ditonton dulu. Nah. Hai gendut, kamu udah pulang? Dasar cupu, dicebon, parah, pesek. Yang seperti itu kan namanya verbal bullying. Apakah yang dimaksud dengan verbal bullying? Verbal bullying sendiri diartikan segala bentuk bullying yang mengandalkan penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyerang target ataupun korban bullying. Seorang psikolog berlebihan di sisi lain. Mari, segala perilaku verbal bullying dengan mulai memanggil temanmu dengan nama panggilan yang sesungguhnya. Stop verbal bullying. Materi kita mengenai apa? Verbal bullying. Nah, verbal bullying ini adalah suatu masalah yang sangat sering terjadi di lingkungan sekolah kita ya. Di lingkungan sekolah ya, bukan cuma di lingkungan sekolah, di lingkungan lah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, dan termasuk salah satunya yaitu di lingkungan sekolah. Nah, makanya Ibu mengangkat masalah seperti ini. Nah, oke ya. Dari masalah ini, Ibu menganggap berdasarkan data yang didapat kalau kalian itu semuanya pernah mendapatkan bullying secara verbal, ya kan, semuanya sudah pernah mendapatkan hal seperti itu. Nah, jadi Ibu ingin kalian semua di sini bercerita kira-kira apa saja sih masalah verbal bullying yang pernah kalian dapatkan. Jadi masing-masing Ibu harapannya cerita ya. Dimulai dari Siti Halizah dulu ya. Coba Siti Halizah cerita. Kalau saya mah bullying tuh bukan hanya didapatkan dari sekolah, dari keluarga sendiri pun, bahkan saudara sendiri pun saya pernah merasakannya. Terutama baru kemarin saya mendapatkan. Kalau saya lebih ke yang sama tapi bedanya di badan yang lebih gendut. Nah, dengan orang dengan orang yang sama sering dibully padahal nggak ada salah apapun tapi tetap aja diolok-olokin kayak. Kalau cerita saya sih itu dari SD. Nggak. Nah, saya itu sudah kena bully mungkin karena segi pergaulan saya. Karena saya itu lebih suka bergaul ke perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi saya itu lebih suka sering dipanggil 12 bencong gitu, atau perempuan gimana-gimana gitu. Tadi di antara kalian sudah mengutarakan ceritanya masing-masing, sudah mengungkapkan ceritanya masing-masing dengan sukarela, dengan ikhlas. Nah, kali ini kita akan memilih salah satu untuk kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Di antara kalian, kira-kira siapa yang ingin kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu? Siapa? Siti Halizah. Oke, Siti Halizah. Yang lain berkenan ya kalau Siti Halizah dulu yang kita bahas masalahnya ya. Oke. Nah, jadi dari masalahnya Siti Halizah yang telah dia ceritakan di awal, kira-kira ada nggak yang ingin bertanya terhadap masalah Siti Halizah ya? Siti Halizah pernah nggak sih kepikiran buat ngakhirin hidup atau bunuh diri gitu? Kalau saya pribadi ya pasti pernah ya kepikiran di situ. Namanya juga kita manusia, ketika kita merasa dirundung sama orang lain, pasti kita pernah kepikiran yang namanya apa mungkin aku ini gak pantas di dunia ini, apa mungkin aku gak pantas juga buat dilihat sama mereka. Jadi wajar aja, menurut aku wajar kalau seandainya kita berpikir kejauh sampai sejauh itu. Tapi buat aku lagi, mungkin pemikiran yang seperti itu kulewatkan aja. Beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada Siti Halizah. Nah, tahu nggak kalau di dalam masalah ini itu ada yang namanya irasional dan ada yang namanya rasional. Irasional itu adalah sesuatu yang bisa dibilang tidak masuk akal gitu ya. Kalau rasional itu sesuatu yang masuk akal. Bukan hanya masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi maksudnya itu adalah kalau ada orang yang berpikiran irasional berarti ada sesuatu yang salah. Itu ya, itu makanya yang dimaksud dengan irasional. Nah, dari kasus Siti Halizah dibully tadi ada masalah irasional di sana. Apa aja tadi? Yang pertama, ketika dia ketemu orang yang ngebullyingnya, dia akan menjadi minder. Kedua, yang gara-gara kasus bullying ini dia jadinya pernah kepikiran pengen mengakhiri hidup gitu.
Terus selain itu juga Perkataan orang itu menjadi sebuah motivasi buat mendorong diri kamu menjadi lebih maju dan membuat mereka bungkam bahwa apa yang mereka telah Kalau misalnya kamu capek dengan bulian teman-teman, jangan pernah putus asa, kan masih ada teman-teman di sini. Ceritakan semua pada teman-temanmu tentang apa yang kamu alami. pikiran irasional itu kalau kita pertahankan itu ya itu nggak ada gunanya, malah justru menyakiti diri kita sendiri. Nah sekarang coba kita praktekkan ya, misalnya ibu sebagai pembuli ya, ibu membuli Siti Haliza. Kira-kira apa yang harus Siti Haliza lakukan ketika menerima bullying dari ibu ya? Jadi harapan ibu adalah kita itu jangan membiarkan pembuli itu terlena. Maksudnya biasanya seorang pembuli itu kalau dia sudah terbiasa membuli, kalau kita diem aja dia akan ngebully lagi besoknya. Nah, maka dari itu kita harus belajar untuk melawan pembuli ya. Misalnya Tuhan tuh menciptakan orang yang berbeda-beda, orang yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi nggak usah mengomentari hidup orang lain kalau seandainya kamu tidak mampu memberikan motivasi ke depannya. Alangkah hati orang lain. Oke, tepuk tangan buat Siti Haliza. Oke, makasih ya Siti Haliza. Nah, sekarang dari kegiatan yang kita lakukan nih, kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan apa sih yang didapat dari kegiatan kita pada hari ini? Yang ingin memberikan kesimpulan? Pertama-tama terima kasih buat Ibu Mona. Dari pertemuan hari ini kami semua bisa mendapatkan sedikit ketenangan, lega pasti. Siang ini kesimpulannya ya, terutama saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Mona yang pada awalnya saya juga tipikal orang yang pemendam banget. Ketika ada masalah saya tidak berani ngomong kecuali ngomong ke orang tua saya, dan seketika ada kegiatan ini jadi pikiran saya lebih terbuka. Pikiran saya yang awalnya mengarah ke irasional menjadi ke rasional. Makanya mungkin itu saja. Oke ya, tadi kesimpulan yang diberikan oleh dua orang teman kalian. Sekarang pesan dan kesan, kira-kira ada nggak yang mau memberikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan kali ini? Yuk, yang laki-laki. tidak tahu kapan kita berada di bawah dan kapan kita berada di atas. Jadi biarin aja orang itu melakukan apa kepada kita, tapi kita harus tetap ingat, kita juga harus tetap sabar bahwa kita itu juga bisa melampaui dia. Kita masih panjang. Hari ini orang bisa membuli kita, besok hari kita bisa membalas pembuli itu dengan prestasi yang kita miliki. Insya Allah kehidupan kita ini jadi lebih baik dibandingkan orang yang membuli kita. Intinya adalah sabar dan semangat. Hidup kita masih panjang, terutama hidup kalian ini, jalan kalian masih sangat panjang. Itu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kegiatan kita akhiri ya. Kita akhiri. Ibu sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi karena kalian sudah aktif mengikuti kegiatan ini, sudah berpartisipasi dengan baik ya. Oke, silahkan Saipul, Ibu minta tolong tutup doanya. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa supaya kita lebih diberi kesabaran lagi ke depannya dan bisa menjadikan semua bulian orang lain menjadi motivasi bagi kita. Kita mengakhiri kegiatan pada siang ini dengan berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu akhiri ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat buat kalian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.